Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita bacakan tawasul dari Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita baca tawasul menggunakan hadra. Di hari Selasa depan kita sudah mulai membaca menggunakan hadra. Oleh sebab itu saya minta izin untuk semua punya itu teksnya kalau di handphone juga ada di Google itu tawasul, biar baca, jangan diam, karena yang dapat berkahnya yang baca. Yang dengar dapat tapi kurang, tapi kalau yang baca itu punya keberkahan yang luar biasa. Itu disusun seorang ulama besar, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Jadi fadilahnya daripada tawasul tersebut memudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau rutin baca itu insya Allah dimudahkan urusan dunianya dan dimudahkan urusan akhiratnya. Kemudian mendapatkan syafaat dari para nabi, para aulia, para solihin, karena di dalamnya situ ada tawasul. Tawasul kita meminta kepada Allah dengan berkat pangkat mereka, mereka membantu kita di yaumil qiyamah. Jadi pertemuan berikut dibaca masing-masing dengan suara yang keras. Makna keras di sini bukan berarti teriak-teriak, artinya mengeluarkan suara begitu, sehingga keberkahannya lebih besar. Keberkahannya lebih besar. Dan itu juga tawasul tersebut kita bertawasul kepada Al-Quran juga, Al-Quranul Karim, para nabi, para rasul, para aulia, kaum solihin, dan dimintakan agar dimudahkan seluruh urusan di dunia dan di akhirat. Qala muallif rahimahumullah, sunanul istinja kathirun minha. Sunnah-sunnah istinja kathiratun minha, sangat banyak. Kalau tawasul tadi ditulis tawasul Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf, ya, keluar langsung itu. Di Google juga ada itu. Nah, sunnah-sunnah istinja banyak, diantaranya yang pertama an yu'idal ma wal ahjar qabla al istinja. Nah, sebelum kita beristinja sudah mempersiapkan terlebih dahulu air dan batu sebelum beristinja. Jadi sunnahnya air sudah ada. Kalau kita sekarang pakai air, sebelum istinja sudah disunnahkan kita untuk mengisi air penuh sebelum kita beristinja. Sunnah yang kedua al-itar, yaitu hitungannya ganjil, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kalau batu, ya, hitungannya ganjil. Al-thalith, yang ketiga al-istinja biyadi yusra, ketika cebok menggunakan tangan kiri. Ketika cebok menggunakan tangan kiri. Nah, kalau syaitan itu ya'kulu bil yusra wa yastanji bil yumna. Dalam satu keterangan disebutkan syaitan itu kalau ya'kulu makan bil yusra dengan tangan kiri, wa yastanji bil yumna kalau cebok dengan tangan kanan. Nah, kita harus khalifu a'mala syaitan, harus kita berbeda dengan amaliyanya syaitan. Jadi syaitan makannya tangan kiri, ceboknya tangan kanan. Kita disunnahkan makan tangan kanan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, kemudian cebok dengan tangan kiri. Nah, ini sunnah. Ar-rabi, sunnah yang keempat, al-i'timad ala isbi'il wusta fid dubur idza stanja bil ma,
Yang keempat, kalau cebok tadi menggunakan tangan kiri, kemudian jari yang digunakan jari tengah untuk membersihkan kotoran tersebut. Jari tengah, wusta. Fid dubur, idza bil ma, apabila beristinja menggunakan air. Kemudian sunnah yang kelima, ayyakhuza farjahu baina isbi'aihi as-sababah wal wusta. Yang kelima, kalau buang air kecil itu kemaluan berada di antara jari telunjuk dan jari tengah. Kalau pegang kemaluan depan mau kencing, itu sunnahnya kemaluan itu berada di antara jari telunjuk dan jari tengah menggunakan tangan kiri gitu. Ini sudah diatur di dalam kitab fuqaha para ulama ahli fikih. Ayyakhuza farjahu baina isba'aihi, itu kemaluan depannya dia letakkan di antara sababah jari telunjuk wal wusta dan jari tengah dengan menggunakan tangan kiri. Itu sunnah di dalam beristinja yang kelima. Yang keenam, taqdimul ma lil qubul likai la tatanajjas yadahu afna tanki dubur. Yang keenam, sunnah apabila orang buang air besar, otomatis juga buang air kecil ya. Buang air besar otomatis juga buang air kecil. Maka di saat itu yang disiram terlebih dahulu kemaluan depan, jangan dulu cebok. Kemaluan depan dulu dibersihkan, dicuci, agar supaya tangan tersebut tidak najis di tengah-tengah membersihkan dubur. Nah, jadi kalau kita cebok dulu dengan ini, kemudian di depan ini khawatirnya ada kotoran yang mengenai kemaluan kita depan. Makanya dahulukan yang lebih ringan. Najis yang lebih ringan antara kencing dengan kotoran, ya kencing. Maka kencing dulu, tempat kencing dulu dibersihkan, dicebok dulu dengan bersih, baru cebok yang besar untuk buang air besar. Subhanallah, diatur oleh para fuqaha. Taqdimul ma lil qubul likai la tatanajjas yadahu athna tanqiyatid dubur. Itu yang keenam. As-sabi', kemudian sunnah yang ketujuh di dalam bercebok, taqdimul istinja'i alal wudu'i. Fayasihu an yuqaddimal wudu' alal istinja' wa suratu ayyastanji bihailin likai yantaqidu wudu' walidha ukhra an bab wudu' li baini jawaz. Yang ke 7 sunnahnya selesai beristinja sunnahnya adalah wudu. Sudah beristinja selesai bersih, kita disunnahkan berwudu, yaitu mendahulukan istinja atas wudu. Atsamin, yang ke-8, dalku yadihi bil ard wa ghusluhu ba'dahu. Yang ke-8, digosok tangannya di atas tanah. Mungkin zaman dahulu ya pakai tanah, sekarang kan sudah bisa diganti dengan sabun. Zaman dulu mereka habis cebok, tangan dibersihkan dengan tanah, wa ghusluhu ba'dahu, setelahnya dicuci. Nah, kalau kita zaman modern sekarang ini mungkin kita ganti pakai sabun dalam kasus istinja. Tapi kalau dalam kasus menghilangkan najis mughalladha harus pakai tanah. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh pakai sabun. Namun mazhab Maliki membolehkan pakai sabun. Nah, itu. At-tasi', yang ke-9, nadhu farjihi wa izarihi bil ma'. Yang ke-9, dipercikkan air ke kemaluan selesai istinja. Dipercikkan. Ambil air sedikit kemudian dipercikkan, wa izari, dan juga celana atau sarungnya, untuk menghilangkan was-was. Menghilangkan was-was, takut ada yang keluar sedikit, kita sudah buat seperti itu, dimaafkan. Karena kita sudah istinja
dengan cara-cara yang sudah diajarkan kemarin, berurutan dengan sunnah-sunnah tersebut. Ditutup dengan memercikkan air ke kemaluan dan juga ke celana atau sarung. Percikan. Nadhu artinya mempercikkan. Dan yang ke-10, yang terakhir, al-ashir ayatiya bid-du'a al-ma'thur ba'dahu. Selesai beristinja disunnahkan membaca doa yang ma'thur, yang diriwayatkan. Doanya adalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari penyakit munafik dan jagalah kemaluanku dari hal-hal yang keji. Ini doa warada anal busaq alal kharij min sakhsi yurisu waswas wa safratul asnan wa yubtala fa'ilu bidam wa siwak halal khala yurisu nisyan wal umma wa tulul qutfihi yurisul wajah. Nah, itu sunnah-sunnah di dalam beristinja 10. Dan di sini ada riwayat tentang pantangan-pantangan yang dilakukan ketika beristinja. Ada pantangan-pantangan yang dilarang kita lakukan di saat beristinja. Yaitu yang pertama, annal busaq alal kharij min saksi yurisu waswas. Ketika sedang beristinja, jangan membuang ludah. Jangan banyak membuang ludah di saat kita sedang qada'il hajah, sedang buang air besar atau buang air kecil. Kenapa? Kalau kita lakukan itu, yurithu waswas, mewariskan penyakit waswas. Ini ilmu berarti. Jadi kalau lagi cebok ataupun lagi beristinja, baik buang air kecil atau air besar, di dalam kamar mandi atau WC, jangan buang ludah, memunculkan penyakit waswas. Wasafratul asnan, juga membuat gigi jadi kuning. Wa yubtal fa'iluh bidam wasiwak hal khala yurisu nisyan wal umma. Kemudian larangan berikutnya, tidak boleh bersiwak di saat sedang buang air kecil atau air besar. Siwak, kalau itu dilakukan, yurisu nisyan, menyebabkan penyakit lupa, wal umma, dan bisa juga menyebabkan penyakit buta. Yurisu nisyan wal umma, sama siwak atau sikat gigi. Lagi kencing dia sambil sikat gigi, itu mewarisi penyakit lupa dan buta, al-umma. Kemudian tulul qu'ud fih, nah ini yurisu waj'al kabid wal bawasir. Kemudian jangan terlalu lama duduk di saat buang hajat, khususnya buang air besar. Ada yang sambil buang air besar membawa handphone, berjam-jam dia di situ. Subhanallah, para ahli fikih mereka melarang karena sebab apa? Yurisu waj'al kabid wal bawasir, bisa menyebabkan penyakit liver, wal bawasir, dan ambeien. Dan memang secara medis kalau terlalu duduk posisi jongkok seperti itu terlalu lama bisa menyebabkan penyakit ambeien. Makanya para ulama melarang duduk terlalu lama di dalam kamar mandi ataupun WC. Itu dilarang, mewarisi penyakit liver dan bawasir. Bawasir itu artinya ambeien. Waj'al kabid artinya penyakit liver. Waj'al kabid, waj'al kabid. Wal imtikhad yurisu samam, mukhad. Kemudian apa namanya, ngupil di dalam kamar mandi ataupun WC, lebih khususnya di saat lagi buang hajat, dilarang mengupil.
dilarang mengupil. Yurisus somam, bisa menyebabkan penyakit bisu. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Wa tahrikul khatim ya'wi ilaihi syaitan, atau dia ketika buang hajat lagi sedang memakai cincin, kemudian ketika buang hajat dia sambil bermain dengan cincinnya, putar-putar gitu. Nah itu mengundang syaitan masuk ke dalamnya. Tahrikul khatim ya'wi ilaihi syaitan, sambil putar-putar cincin itu dia mengundang syaitan untuk menetap kepadanya. Tahu ini kepadanya, ke cincin atau kepada dirinya, kita tidak tahu. Ya'wi ilaihi, kepadanya disebutkan. Wa takallamu bila daruratin yurisul maqta. Kemudian dilarang juga ketika sedang buang hajat berbicara, kecuali darurat. Dalam kondisi darurat boleh berbicara, namun secara umum dilarang berbicara. Karena kenapa? Yurisul maqta, akan mewarisi sifat pemarah, makta. Wa qatlul kumal yabitu ma'hu syaitan arba'ina lailatan yunsihu zikrullah. Kemudian dilarang juga sedang buang hajat ada serangga, semutkah itu, kutukah itu. Di saat kita buang hajat ada serangga, kutu dan lain sebagainya, kemudian kita bunuh, itu dilarang. Kalau di luar itu boleh, kalau mengganggu. Tapi ketika buang hajat dilarang membunuh kumal. Kumal ini semacam serangga atau kutu. Kalau itu dilakukan, yabitu ma'ahu syaitan arba'ina lailatan, maka syaitan akan bermalam bersamanya 40 hari. Yunsihu zikrullah, membuat dia lupa zikir kepada Allah Ta'ala. Ajib. Kemudian dilarang juga taghmidul ainain yurisun nifaq. Lagi buang hajat mencelak mata, dipakai celak mata lagi buang hajat. Mencelak mata sunnahnya ketika sebelum tidur, mau tidur sunnahnya pakai celak mata, itu sunnah. Tapi kalau dilakukan sedang buang hajat, maka hal tersebut menyebabkan nifaq, muncul penyakit munafik dalam hati. Wa ilqa'u hajar istinja adalah kharij yurisur riyah wa ikhrajul asnan wa ja'ala ra'sa baina yadayhi yuksil ghalab. Nah, kemudian yang berikutnya membuang batu bekas istinja di luar, menyebabkan riyah, bau busuk, ya jelas kotoran dibuang. Wa ikhrajul asnan wa ja'ala ra'sa baina yadayhi yuksi galba wa yudhibul haya wa yurisul baros. Wal istinadu ilal haid yudhibu ma'ul wajhi. Kemudian dilarang juga bersandar, buang hajat bersandar di tembok, ya, dilarang bersandar di tembok. Yudhibu ma'ul wajha, menghilangkan jernihnya wajah. Wa yanfakhu batn, dan membuat perut ini mengeluarkan bau yang busuk lewat kotoran kalau bersandar. Ini diambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin an Ijala Ibnu Nahwi. Nah, itu pantangan-pantangan ketika beristinja. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.